Oke, mungkin malam ini untuk sesi berikutnya saya akan bawain topiknya testing layer in hexagonal architecture ya. Jadi sebenarnya konsep arsitektur itu sebenarnya membuat kita testingnya makin lebih mudah gitu ya. Sebelumnya mungkin mohon maaf kamera saya ada di sebelah ya, jadi sebenarnya saya menatap teman-teman semua ya. Oke. Oke, mungkin sebelum memulai topik yang pertama, topik ini ya, mungkin saya izin perkenalan diri singkat saja. Jadi saat ini saya bekerja sebagai IT Manager di Temas TBK ya. Sebelumnya juga saya pernah di travel agent, di logistik, kemudian di keuangan, warehouse, dan juga saya sebenarnya sudah berkecimpung ya di dunia teknologi, khususnya Innovation and Technology Solution sejak 2013. Dan kebetulan 6 tahun terakhir ini saya sebagai Principal Software Engineer spesifik di teknologi. Oke. Untuk memulainya mungkin teman-teman kita harus tahu dulu ya kenapa kita penting gitu ya menggunakan testing layer gitu ya. Jadi testing layer itu apa? Sebenarnya testing layer itu teman-teman sebenarnya secara manual pun sebenarnya sudah melakukan proses testing. Ketika teman-teman melakukan code, kemudian sebelum sampai ke production, sebenarnya secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan testing gitu ya, mengetes softwarenya supaya berjalan dengan lancar. Nah, testing layer ini sebenarnya fungsinya hanya mengautomate supaya kita memastikan every single code itu berjalan dengan lancar. Jadi di dunia semakin modern ya, sistem semakin modern, maka sistem dituntut sebagai reliable, kemudian maintainable, kemudian easy to change. Jadi testing layer membuat kita mendorong untuk melakukan 3 hal ini. Tetapi banyak tim sebenarnya struggle ya, testing itu slow, kemudian fragile, developer avoid testing. Mungkin di company teman-teman saat ini tidak menerapkan testing yang secara automate gitu ya, karena mungkin dikejar deadline atau testingnya semakin slow gitu ya. Nah itu sebenarnya hubungannya dengan monolith itu apa sih, monolith testing gitu ya. Kalau tadi bicara hexagonal arsitektur mungkin lebih ke arah supaya mendorong pengembangan microservice. Sebenarnya problem di monolith untuk testing itu apa sih? Problemnya itu adalah di salah satunya di business logic ya. Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, hexagonal itu memisahkan infrastruktur dan business logic. Sementara di monolith dia akan bercampur jadi satu. Kemudian hard to isolate logic, tes itu juga harus full environment. Kita nggak bisa mengetes satu part, satu bagian. Jadi itulah problem-problem yang dihadapin gitu ya di monolith testing. Gitu. Nah, karena yang terakhir adalah sebenarnya satu perubahan gitu ya. Satu perubahan itu bisa apa ya? Merubah gitu ya semua bisnis logiknya. Nah, impact-nya itu apa? Kemudian ketika kita mau deploy, akhirnya kita slow gitu ya untuk mau deploy ke production. Kemudian maintenance juga susah. Kemudian juga coverage test-nya itu juga turun gitu ya. Kita nggak bisa tahu code mana yang sebenarnya sudah dites. Nah, kenapa sih hexagonal testing itu meningkatkan proses testing? Yang pertama adalah kita nggak butuh database untuk melakukan testing. Yang berikutnya adalah kita juga nggak butuh network untuk melakukan testing. Kemudian external dependency juga kita belum butuh untuk melakukan testing. Maka dari itu yang tadi konsep yang pertama yang sudah dijelaskan di sesi pertama antara port dan adapter itu membantu melakukan testing yang semakin mudah gitu. Nah, testing layer sendiri sebenarnya terbagi menjadi beberapa. Ada beberapa macam testing ya. Yang pertama adalah unit test atau core domain. Sebenarnya fungsinya hanya untuk memvalidate rule atau decision gitu ya. Jadi kita memastikan core domain kita itu benar secara aturan, decisionnya juga semakin benar. Yang berikutnya adalah application atau port testing. Tadi kan ada port adapter. Nah,
Di port pun kita harus testing, di sesi aplikasinya kita harus testing, memastikan behavior yang terjadi antara setiap layer itu benar gitu ya, antara permindahan datanya itu benar. Kemudian adapter integration testing itu juga memastikan bahwa adapternya itu bekerja secara benar gitu ya terhadap sistem-sistem yang kita udah bangun. Yang terakhir dan tidak lain itu yang paling biasanya banyak sekali yang melakukan implement ya, biasanya QA gitu ya, melakukan end-to-end testing. Dia melakukan validasi real world gitu ya dengan skenario gitu, biasanya digunakan untuk mengetes satu flow gitu ya, end-to-end testing. Nah, itulah jenis-jenis ya testing layer yang ada di heksagonal. Nah, yang pertama adalah unit test atau core domain. Sebenarnya ini fokusnya ke business logic ya. Fokusnya ada ke business rule, kemudian kalkulasi jika ada perhitungan business logic, kemudian ada validasi. Biasanya karakteristiknya seperti apa sih? Lightweight, ringan ya biasanya. Kemudian deterministic, kemudian millisecond execution. Jadi karena dia hanya memastikan business rule, calculation, validation, biasanya dia ringan, kecil gitu ya. Kemudian dia selalu deterministik, artinya setiap kita melakukan tes sekarang, kemudian tes besok, tes bulan depan, ataupun tes tahun depan, hasil outputnya itu pasti akan sama. Ya. Same output when given the same input. Jadi ketika kita berikan input yang sama, outputnya pasti akan sama. Kemudian millisecond execution itu juga karena kecil. Nah, selanjutnya adalah contoh ya. Jadi di unit test saya coba kasih contoh gitu ya. Misalkan kita ada core domain logic memberikan diskon 10% jika order total lebih besar dari 100. Kemudian ada fungsi calculate discount gitu ya. Nah, kita melakukan tes seperti ini. Jadi kita membuat skenario ya, mungkin diskon applied ketika nominalnya 150, expected-nya adalah 15. Kemudian tidak ada diskon jika di bawah 100. Kemudian kita lakukan running ini tes ketika sebelum dilakukan deploy. Jika sukses, maka code-nya sebenarnya sudah tercover. Nah, selanjutnya adalah application port atau application port testing. Dia memverify domain interaksi antara adapter ya. Adapter itu kita akan tes juga. Nah, fokusnya pada services atau mungkin dikenal juga use case atau interaction. Nah, biasanya menggunakan mock ya. Jadi di mock, portnya, interface-nya di mock. Nah, yang berikutnya adalah adapter integration testing. Dia melakukan testing ya, real infrastructure. Jadi tadi kalau tadi belum dites ya, bagian koneksi ke database, external API, messaging system, mungkin tadi yang disebutkan gRPC, kemudian ada Kafka juga. Nah, itulah di adapter atau integration testing. Nah, jadi dia hanya memastikan adapternya itu bekerja dengan benar. Nah, yang berikutnya adalah end-to-end testing. End-to-end testing sebenarnya teman-teman yang paling banyak dilakukan. Mungkin biasanya sekarang pakai Postman gitu ya, pakai Postman, kemudian pakai CURL, di call API-nya langsung gitu ya, end-to-end testing. Jadi dari ujung ya, dari API itu dibangun sampai ke database. Jadi validate real world behavior. Nah, yang pertama adalah karakteristiknya biasanya mahal gitu ya. Mahal artinya apa? Untuk melakukan testing ini berarti kita harus menyelesaikan the whole system ya, the whole system, the whole flow. Kalau misalkan kita belum selesai untuk calculate diskon aja, kita nggak bisa lakukan end-to-end testing. Kenapa? Karena outputnya pasti akan salah. Maka dari itu dia biasanya karakteristiknya sangat mahal. Kemudian run less frequently. Jadi biasanya di tesnya itu mungkin satu case mungkin itu hanya 1 kali atau 2 kali. Jadi biasanya dia untuk random testing gitu ya. Nah, jadi dia akan less gitu ya, sedikit biasanya ngetesnya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita udah tahu ya, tahu jenis-jenis testingnya gitu ya. Nah, alat tesnya itu untuk ngetesnya itu seperti apa sih gitu ya, untuk ngetesnya. Nah, kebetulan kita di sini fokusnya ke Golang ya, jadi testing tools in Go ya. Itu ada beberapa, saya ambil 3 contoh ya. Yang pertama testing itu sendiri.
testing itu adalah built-in ya, jadi ini library testing gitu ya, built-in dari Golang. Jadi dia biasanya dari Go-nya sudah langsung dapat native Go testing framework ya untuk para test execution. Nah, yang kedua adalah Testify. Testify itu biasanya untuk assertion dan mock ya. Kemudian Testify itu juga lebih clean ya, lebih clean assertion-nya, kemudian lebih mudah dibaca. Mungkin teman-teman udah sering pakai ya Testify. Kemudian biasanya juga ada yang pakai Mockery ya, Mockery. Nah, itu untuk mock generator, jadi untuk membuat mock. Nah, mock itu mock itu sebenarnya apa? Nanti saya akan jelaskan di belakangnya. Jadi dia fungsinya untuk auto generate mock ya dari interface. Tadi kan udah dijelasin ya di awal sesi pertama bahwa port adapter itu sebenarnya fokusnya ke interface. Kemudian dia memastikan align antara port dan reduce manual mock mode. Sebenarnya mock itu bisa dibuat sendiri manual, tapi kalau misalkan sistemnya udah makin grow, itu akan makin makan waktu gitu ya. Nah, saya kasih contoh beberapa ya unit test gitu ya dengan Testify. Jadi ini misalkan dengan ada fungsi yang seperti tadi, calculate discount. Nah, ini menggunakan Testify ya, menggunakan Testify. Jadi kita melakukan import ya, import Testify-nya. Kemudian perbedaannya adalah di bawah ya, assert equal. Jadi di bawah itu lebih cleaner, tadi kan disebutkan lebih cleaner ya, assert equal gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara lakukan menjalankan ya tes ini, menjalankan tes ini caranya seperti apa sih gitu ya. Nah, yang pertama menggunakan tes ya, tes sendiri, Go test, kemudian nama modul yang dites ya, direktori posisi modulnya. Kemudian nanti resultnya akan seperti ini gitu ya, resultnya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat ada pasnya gitu ya. Pas itu artinya berarti udah lolos testingnya. Nah, yang berikutnya ada cara lain gitu ya, menggunakan GoTestSum ya, GoTestSum. Nah, perbedaannya apa? Sebenarnya sama aja ya, mirip lah ya dengan GoTest gitu ya. Nah, perbedaannya di GoTestSum ya, di sini kita bisa masing parameter main_f ya, test name-nya. Kemudian sama ini adalah nama direktori modul yang kita mau tes. Nah, perbedaannya adalah kita lebih bersih ya, lebih bersih. Kemudian dia juga ada mode cage-nya ya, jadi ada caging-nya. Kemudian dia juga tahu ya ada dan berapa testing, ya kita bisa tahu. Jadi biasanya penggunaan GoTestSum kalau service atau sistemnya makin grow ya, tesnya udah sampai 1000 gitu ya. Nah itu makin sulit tuh kita tahu mana yang error atau mana yang tidak dijalankan gitu ya, tesnya ada berapa gitu. Nah, sedikit saya rangkum ya perbedaan antara GoTest dengan GoTestSum ya. Pro dan kontranya, GoTest itu no extra integration, fast, reliable, official, go tooling, dan CI friendly. Nah, cons-nya adalah outputnya can be noise ya, lebih banyak gitu ya, lebih susah dibaca ketika projectnya makin grow, dan limiting format option gitu. Sementara kalau GoTestSum itu lebih clean, lebih mudah dibaca ya, dia hanya fokus pada test name dan status, kemudian lebih mudah di scan ketika ada gagal, dan biasanya juga cocok gitu ya untuk local development dan CI ya, kalau teman-teman menggunakan continuous integration. Cost-nya adalah require integration, kemudian bukan part dari standar dari GoToChain. Jadi ini adalah tambahan. Nah, tes sendiri sebenarnya kegunaannya untuk tim itu apa sih? Yang pertama, faster development. Banyak ini pro dan kontra ya. Banyak yang ngomong kalau misalkan bikin tes itu makin lambat. Padahal dia sebenarnya secara tidak langsung melakukan tes berkali-kali di Postman gitu ya. Menggunakan Postman, menggunakan external tools yang lain. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian server refactoring. Jadi kalau teman-teman misalkan ada perubahan itu juga nggak perlu melakukan refactoring gitu ya. Tahu sebelum code sebelumnya logiknya seperti apa. Clear boundaries, kita udah tahu existing system prosesnya itu seperti apa.
strong testing culture. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bekerja secara tim ya, mungkin si A dan si B itu punya logik yang berbeda supaya nggak saling senggol seperti itu. Nah, yang terakhir sebenarnya dari testing layer sebenarnya selain dari tim juga ada dari bisnis ya, dari bisnis stability, quality, dan delivery speed ya. Delivery speed dia bisa semakin cepat, quality-nya bagus, dan sistemnya semakin stabil. Nah, topik yang terakhir dari testing layer itu adalah mock dan spy. Nah, mock dan spy itu perbedaannya apa sih? Saya buatkan cheat sheet untuk teman-teman ya. Mock itu adalah replace real dependency. Jadi kita buat semacam mock itu untuk port atau adapter supaya kita nggak membuat real implementasi gitu ya. Define expected call itu kita bisa modify, kita bisa bikin use case sebanyak test case kita, return predefined value, kemudian kita dapat melakukan testing yang fail. Nah, spy sendiri itu apa? Spy itu berbeda dengan mock, ya. Dia biasanya wrap, observe, real implementation. Biasanya ada sesuatu yang tidak bisa kita mock, kita lakukan spy. Kemudian record how it call. Kemudian juga not control behavior. Jadi kita bukan yang kontrol fungsinya. Kemudian kita bisa lakukan verify apakah fungsinya kepanggil atau enggak. Seperti itu. Nah, ini adalah compare ya. Antara mock dan spy. Biasanya mock dan spy itu dipakai, mock itu paling banyak dipakai di application port, kemudian kalau spy itu lebih banyak di application dan adapter testing, seperti itu. Nah, ini adalah contoh code ya, apa itu mock. Jadi kita buat user repository ya. Oke, mungkin kelihatan enggak ya? Mungkin agak kekecilan ya. Ini ya, ini contohnya. Jadi ada service ya, ada service, kemudian ada panggil repository. Nah, kemudian di sini ada find by ID untuk mau cari ID-nya. Nah, kita harus connect ke database untuk mengetes ini, tidak perlu karena kita bisa lakukan mock. Jadi kita buat mock dari user repository, kemudian kita bisa simulate find by ID-nya itu mereturn apa. Sehingga ketika kita call itu dia assert no error dan semua reponya assert expectation-nya jelas. Nah, perbedaan mock dengan spy itu hanya real behavior. Contohnya kita mau connect ke email ya, email notification gitu ya, kita ada fungsi send gitu ya untuk kirim message-nya. Nah, kita nggak bisa nge-mock, akan lebih sulit ya kita nge-mock fungsi emailnya, maka dari itu kita lakukan spy. Jadi kita buat spy notifier gitu ya. Kemudian kita lakukan spy send dan kita hanya mengecek apakah fungsi send message-nya itu terpanggil dengan baik seperti itu. Nah, ada kombinasi mock dan spy biasanya dilakukan seperti ini ya, menggunakan mock, kemudian dilakukan spy juga di bagian bawah. Jadi ini adalah mock-nya, di bawah ini adalah spy-nya. Jadi selain dia mock find by ID-nya, mengembalikan suatu objek gitu ya. Nah, kita bisa lakukan spy juga, assert call find by ID gitu ya. Apakah find by ID ini benar-benar call gitu ya, dipanggil, dan apakah hanya dipanggil satu kali. Takutnya misalkan ada fungsi create gitu ya, fungsi create-nya dipanggil 2 kali gitu, maka dari itu efeknya adalah double insert gitu ya, double di datanya, di database-nya ada 2. Jadi kita bisa assert number of call seperti itu. Nah, ini adalah slide terakhir dari saya. Selanjutnya thank you atas waktunya. Mungkin jika ada pertanyaan yang lebih detail mungkin yang tidak bisa terjawab malam ini, bisa kita connect LinkedIn atau email ataupun WA saya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Raiman Sugiarto. Jadi di sini ada pertanyaan nih Kak. Jadi apa resiko jika kita tidak menggunakan mock saat dependensi masih bergantung ke database atau API eksternal? Oke, saya coba bantu jawab ya.
Apa yang terjadi? Oke, resiko yang pertama pasti ketika teman-teman nggak menggunakan mock ya, ketika dependensi dan bergantung pada database atau API eksternal. Yang pertama saya jawab dulu yang database ya. Berarti ketika proses testing, teman-teman harus nyalain database-nya. Jadi kalau misalkan teman pakai MySQL ataupun pakai Postgre, berarti ketika testing, teman-teman harus pakai database-nya, nyalain database-nya. Jadi kalau database-nya mati ya teman-teman nggak bisa lakukan testing. Yang kedua adalah ketika melakukan testing, sebenarnya itu flow-nya itu sama ya dengan alur bisnis. Contohnya create user. Ketika teman-teman bikin fungsi create user, kemudian connect ke database, maka sebenarnya testingnya itu akan menginsert satu record usernya. Jadi kalau teman-teman lakukan testingnya di running 2 kali, maka akan terbentuk 2 baris, 2 data gitu. Nah, apa yang terjadi ketika ada fungsi delete? Nah, kalau fungsi delete, berarti teman-teman harus menyediakan datanya dulu. Kalau nggak di mock, berarti teman-teman harus nyediain datanya dulu. Nah, itu akan wasting time dan juga di database-nya teman-teman sebelum melakukan tes, itu harus clean dulu. Database-nya benar-benar bersih. Itu efek sampingnya, resikonya kalau nggak pakai mock. Nah, yang paling lebih parah lagi adalah resikonya ketika API eksternal. Mungkin teman-teman sekarang bekerja di financial digital, mungkin connect ke payment gateway. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi malam-malam lagi ngoding gitu ya, ataupun lagi develop gitu ya, tiba-tiba dari payment gateway servernya down. Nah, kalau teman-teman servernya down, maka ketika lakukan mock, kalau tidak melakukan mock, ya teman-teman nggak bisa lakukan testing. Karena kan bergantung dengan API eksternal. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah slow. Jadi ketika API eksternal, teman-teman kan bikin test case banyak ya. Test case-nya mungkin ada satu flow itu test case-nya ada 5 gitu. Payment berhasil, payment gagal, payment time out. Nah, kalau nggak pakai mock, teman-teman nggak akan bisa lakukan simulate payment time out. Kemudian teman-teman juga harus waiting. Jadi ketika ada API call, maka network ada di sana. Jadi ketika hal itu terjadi, maka testing teman-teman akan makin hari makin slow seperti itu. Jadi resikonya akan sangat banyak ya kalau nggak pakai mock seperti itu. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Muhammad Fauzan Nur. Sini ada pertanyaan kedua Kak dari Kak Ismail Nur Alam. Jadi pertanyaannya itu, kalau dalam heksagonal arsitektur itu sendiri, peletakan unit tes ada di mana? Apa dia ada di direktori tersendiri nantinya khusus untuk unit tesnya? Oke, sebenarnya tidak ada aturan khusus ya peletakan unit test itu ada di mana. Nah, kalau pertanyaan seperti ini sebenarnya saya merefer ke vertical slicing ya. Vertical slicing. Di konsep vertical slicing sebenarnya kita memotong itu secara vertikal. Jadi kalau kita membuat suatu unit test itu di directory khusus ada tes gitu ya, maka directory test itu akan grow sendiri gitu ya. Dia akan semakin banyak dan semakin banyak. Jadi dia akan membesar gitu ya, dan maintainnya akan semakin sulit. Kemudian proses untuk pencarian adapter ini tesnya di mana itu juga akan makin sulit. Sebenarnya ada drawback dari setiap keputusan seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri dan kebanyakan yang saya perhatikan itu biasanya peletakan unit test itu ada di samping ya. Jadi misalkan kita punya user service gitu ya, punya repository service, maka kita akan taruh repository underscore test di directory tersebut. Jadi peletakan unit testnya biasanya ada di sebelah dari file yang mau dites. Seperti itu.